Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan kita lewat media sosial. Kita telah memasuki minggu yang ke-14 di dalam masa PKPP. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam di hidup kita. Tema kita hari ini adalah pengharapan di tengah padang gersang. Dalam hidup manusia pasti ada tantangan dan cabaran yang harus dihadapi. Tidak peduli kamu ini orang Kristen atau bukan orang Kristen, semua ini harus kita jalani, baik engkau suka atau engkau tidak suka. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu biru bagi orang-orang Kristen, tetapi Tuhan menjanjikan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Seperti apa yang dikumandangkan oleh Daud di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dengan yakin Daud mengatakan, walau melewati bahaya apapun juga, lembah kelam yang bagaimanapun juga, lembah yang gersang, kesusahan, kesulitan apapun juga tidak akan membuatnya menjadi takut. Hal ini boleh terjadi di dalam hidup kita kalau kita juga menaruh kepercayaan yang sama sepenuhnya akan janji Tuhan. Yakin akan kasih anugerah Tuhan yang selalu cukup bagi kita. Dan di dalam segala sesuatu kita tahu bahwasanya Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebagai umat Kristen, kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Apa yang harus kita risaukan? Apa yang harus kita takutkan? Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan besertaku. Gadanya, tongkatnya, yaitu firman Tuhan, memberikan kekuatan, kepastian akan janjinya yang yes dan amin. Roh Tuhan memberikan penghiburan, pengharapan di dalam setiap masalah kehidupan yang kita hadapi. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Apapun yang menjadi masalah yang kita hadapi sekarang ini, walaupun kita berada dalam lembah kekelaman apapun, berada dalam bahaya maut apapun, berada dalam padang belantara yang gersang sekalipun, harus kita ingat. Yang pertama yaitu hadirat Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dulu saya sangat takut dengan tempat yang gelap. Trauma dengan masa kecil saya sewaktu saya berada di kampung. Karena gelap, selalu ada binatang yang liar. Tidak ada electricity. Tapi semenjak saya mengenal Yesus, semenjak Tuhan Yesus ada di dalam diri saya telah berubah. Saya tidak takut lagi sebab saya yakin akan kuasa hadirat Tuhan. Terangnya yang ada di dalam diri saya telah mengalahkan segala kegelapan yang ada di sekeliling saya. Hal kedua yang harus kita ingat adalah pemeliharaan Tuhan. Saya suka dengan ayat di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ada seorang saudari, sejak masa PKP, suaminya telah kehilangan pendapatan. Mereka memiliki 4 orang anak, yang paling besar berumur 11 tahun. Rumah tempat tinggal mereka adalah rumah sewa. Setelah 3 bulan mereka belum lagi membayar biaya sewa. Sewa setiap bulan adalah Rp600. Untuk 3 bulan dia harus membayar
Rp1.800. Karena masa PKP ini banyak orang menderita kesusahan, kesulitan, kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan. Sehingga saudari ini juga bermaksud meminta belas kasihan daripada pemilik rumah ini. Dia menjumpai istri daripada pemilik rumah, memohon kalau boleh dalam masa 3 bulan ini berikan dia diskon Rp100, sehingga dia hanya membayar Rp1.500 yang seharusnya Rp1.800. Tapi istri daripada pemilik rumah ini tidak mengizinkannya, malahan mengancam akan mengusir mereka kalau mereka tidak dapat membayar biaya sewa. Pada masa itu saudari ini hanya memiliki uang Rp500, dan Rp500 ini dia berikan kepada istri daripada pemilik rumah ini. Setelah suami dan anaknya balik dari tempat kerja, maka istri pemilik rumah ini memberikan uang Rp500 itu kepada suami dan anaknya dengan mengatakan bahwasanya saudari itu hanya membayar Rp500 untuk biaya sewa 3 bulan. Karena kesalahpahaman ini, anak daripada pemilik rumah ini dia sangat marah sekali dan dia mendatangi saudari ini dengan kemarahan yang meruap-ruap tanpa mengetahui hal sebenarnya atau penjelasan. Setelah itu saudari ini dia hanya berdoa di dalam hati mengampuni orang tersebut, dan akhirnya saudari ini dengan senyum, dengan lembut menceritakan duduk persoalan sebenarnya. Setelah anak ini mengerti, dia kembali ke rumahnya dan berdiskusi dengan ayahnya. Setelah itu dia kembali kepada saudari ini dengan dua berita. Berita yang pertama yaitu biaya sewa yang 3 bulan Rp1.800 itu dia berikan diskon 1 bulan. Jadi seharusnya dia membayar Rp1.800 jadi membayar Rp1.200. Kita dapat melihat kuasa Tuhan yang menjamah daripada pemilik rumah sewa ini. Saudari ini dia bermaksud hanya membayar Rp1.500, tapi karena jamahan Tuhan, pemilik rumah ini memberikan diskon sampai dengan 1 bulan. Jadi dia hanya membayar Rp1.200 daripada Rp1.500. Berita yang kedua adalah untuk bulan seterusnya, biaya sewa yang biasanya adalah Rp600, tapi karena suaminya belum mendapatkan pekerjaan, maka biaya sewa untuk bulan seterusnya sampai dengan sebelum dia mendapatkan pekerjaan, biaya sewa itu per bulan adalah Rp450. Jadi kita lihat ya, yang biasanya Rp600 menjadi Rp450. Haleluya. Tuhan begitu baik, begitu luar biasa memenuhi keperluan daripada saudari ini. Dia tahu saudari ini sangat susah sekali karena suaminya belum mendapatkan pekerjaan dan mereka masih memiliki 4 orang anak yang masih kecil yang harus dibiayai. Inilah kasih Allah yang memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Hal ketiga yang harus kita ingat adalah perlindungan Tuhan. Sebagaimana Tuhan melindungi umatnya sewaktu mereka berada di padang gurun dengan tiang api dan tiang awan, demikian juga Tuhan yang sama akan melindungi kita daripada panas si jahat, sehingga terik matahari tidak akan menyakiti kita pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhanlah yang akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Tuhanlah yang akan menjaga nyawa kita. Tuhanlah yang akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Hal keempat yang harus kita ingat adalah sukacita Tuhan. Kalau roh Allah,
Roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka penuhlah sukacita di dalam diri kita, membuat hati kita menjadi gembira dan menyegarkan Tuhan tulang-tulang kita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, sehingga tubuh kita imun di dalam tubuh kita itu menjadi lebih kuat, dan kita akan jauh daripada sakit penyakit. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan biarkan rohmu goyah, jangan biarkan imanmu goyah. Tetaplah percaya akan kuasa Tuhan. Gada Tuhan, tongkat Tuhan, itulah yang akan memberikan kekuatan, penghiburan yang oleh penyertaannya, pelindungannya, pemeliharaannya, dan sukacitanya yang dinyatakan lewat kasih anugerahnya yang selalu cukup bagi engkau dan saya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba bersyukur dan berterima kasih karena kasih setia-Mu Tuhan, karena pemeliharaanmu, pelindungan-Mu ya Tuhan, kuasa hadirat-Mu yang selalu menyertai kami anak-anak-Mu, menyertai kami umat-Mu yang telah Engkau pilih ya Tuhan, umat-Mu yang telah Engkau panggil ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, biar kasih setia-Mu Tuhan senantiasa Tuhan mencukupkan setiap keperluan daripada hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam masa PKP ini ya Tuhan, sebahagian daripada mereka Tuhan kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan ya Tuhan. Tapi Tuhan, kami yang percaya, kami yang bersandar kepada Engkau tidak akan pernah kekurangan ya Tuhan. Karena kami tahu Allah kami akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus ya Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biar berkat-Mu berkelimpahan tercurah atas hidup anak-anak-Mu. Mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati.